warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tessa Intan Azahra. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Di sini saya akan mereview film untuk memenuhi syarat mata kuliah saya, yaitu Ilmu Budaya Dasar dengan dosen pengampu Pak Asarilal Khairi, MPD, dan Ibu Kristiani Yuri. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Habibie dan Ainun 3. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah nonton film ini. Film yang diadaptasi yang ditulis langsung oleh Bapak B.J. Habibie untuk mengenang almarhum istrinya, yaitu Ibu Ainun, yang dirilis pada tahun 2019. Durasinya sekitar 2 jam lebih, yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo, produsernya Manoj Punjabi, penulisnya Irfan Ardiansyah Ismail, dan sinematografinya Yudi Darto dan Galang Ali. Pemainnya ada Reza Rahardian sebagai B.J. Habibie dan Bunga Citra Lestari sebagai Ainun, Tio Pakusadewa sebagai Mama Soeharto, dan Ratna Riantiarno sebagai Ibunda B.J. Habibie. Mikel Luki dan Radia Tia sebagai putra Habibie, Vita Mariana sebagai sahabat Ainun, dan Esa Sigit sebagai Habibie muda, dan Marsha Natika sebagai Ainun muda. Di sini saya akan menjelaskan cuplikan pendeknya tentang Habibie dan Ainun mengejar mimpinya dan cintanya. Ainun, saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Entah Ainun bisa terus menjadi dokter atau tidak. Entah kita bisa hidup muda atau tidak di sana. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. Kita harus mengembangkan industri strategis. Jadi, kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawat? Segera. Akhirnya, mimpimu tercapai. Membuat truk terbang untuk bangsamu. Sumpah Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa pimpin tubuhmu sendiri, gimana kamu mau pimpin tubuh 200 juta orang? Saya janji, saya akan membawa kamu ke cahaya itu. Saya tidak akan pernah tinggalkan kamu. Jangan terus dampingi. Harus berapa kali lagi Ainun dioperasi? Seperlunya. Sampai sembuh. Terima kasih Allah. Engkau telah lahirkan saya untuk Ainun. Dan Ainun untuk saya. Terima kasih Allah. Engkau telah pertemukan saya dengan Ainun dan Ainun dengan saya. Kemudian Engkau berikan kami bibit cinta yang murni, suci, sejati, sempurna, dan abadi. Ainun. Nah, seru kan? Sebelum itu, film Budaya Habibie mengisahkan cinta Habibie muda dan perjuangan saat menempuh pendidikan di luar negeri. Sedangkan Habibie dan Ainun 3 lebih fokus mengisahkan Ainun muda dan saat ia menempuh pendidikan kedokteran. Bila kita fokus pada perjuangan mereka di masa muda, dalam bagian cerita perjuangan Ainun mengejar mimpinya menjadi dokter, film ini menggambarkan betapa gigihnya dan cerdasnya Ainun. Sejak muda, Ainun bercita-cita ingin menjadi dokter dan banyak menghadapi tantangan di dunia medis. Sebagai seorang perempuan di masa itu, Ainun harus menghadapi tantangan kemampuan perempuan dalam profesi yang kebanyakan laki-laki. Namun Ainun menunjukkan ketekunan dan tekadnya untuk menolong banyak orang melalui profesi sebagai dokter.
Hubungannya dengan Habibie juga diuji karena di saat itu mereka menjalani hubungan dengan jarak jauh, yaitu juga disebut dengan LDR ya teman-teman. Jadi Habibie juga sibuk mengejar mimpinya di bidang teknologi penerbangan di Jerman. Di balik perjuangan mereka tadi menggapai mimpi-mimpinya, Habibie dan Ainun dinilai merupakan salah satu kisah cinta yang terbaik yang pernah ada di dunia. Film ini mengajarkan bahwa pentingnya kesetiaan yang digambarkan oleh sosok Habibie dan Ainun. Sikap nasionalisme, kerja keras dan semangat membangun bangsa semua dirangkum menjadi salah satu yang sangat baik. Singkat cerita, pada tahun 1962, Habibie dan Ainun yang merupakan kawan SMP bertemu di kota Bandung. Pada waktu itu, seketika Habibie jatuh cinta kepada Ainun. Cinta Habibie tersebut dibalas manis oleh Ainun. Bagi Habibie, Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Bagi Ainun, Habibie adalah sosok yang mengisi kasih sayang dalam hatinya. Namun pada akhirnya setiap kisah pasti memiliki akhir, setiap mimpi yang ingin dicapai pasti ada batasnya. Inilah film yang dapat saya tampilkan, film yang sangat layak untuk ditonton karena di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat diambil. Kisah cinta yang nyata, ketulusan, pengorbanan, rasa sakit, serta kesetiaan mewarnai alur film ini dari awal sampai akhir. Film ini sangat layak ditonton bagi pelajar karena isi dan maknanya yang merupakan pelajaran hidup yang nyata dan akan selamanya menjadi sebuah kisah cinta yang terbaik sepanjang masa, dan semangat yang menambahkan Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono sampai meneteskan air mata ketika menonton pemutaran perdana film ini. Maka dari itu saya memilih film ini yang berkaitan dengan mata kuliah saya, Ilmu Budaya Dasar, yang materinya berjudul Manusia dan Cinta Kasih. Bagi saya film ini sangat bagus sehingga saya sulit mengatakan kekurangan film ini, dan membuat saya cukup menangis haru